Salam, salam sade, salam hari Selasa. Berjumpa lagi dengan channel Sayur Bening. Market agak drop dikit, tapi yang buat keselnya itu BTC Dominance ya. Dominance malah menguat, buat altcoin agak memerah gitu ya. Semalam Sau lumayan, Sau dapat. Sau ada rezeki semalam ya. By the way, ini sekarang saya buat video market cap di 2 triliun, 45 billion, ya drop 0,9% ya. Volume naik ya. Volume ya dia agak drop, pasti orang ngambil barang, at least untuk swing trade gitu ya. Ada volume naik 22,8%, yaitu di 86,2 billion. Nah, cuma yang ngeselin ini BTC dominance-nya 54,5. Kemarin saya buat video 54,3. Ini 54,5. Terlalu ini ya. Makanya altcoin agak merah. Fear and Greed, posisi greed di 63%. Tadi pagi dailynya BTC nutup di 67,5, red candle ya nutupnya. Ya kita lihat Ethereum ini. Sekarang saya buat video BTC di 67.520, Ethereum di 3.476. Ethereum justru agak merah dikit, padahal malam ini market Amrik buka malam ini di sana itu udah akan dilakukan transaksi, malam ini akan dibuka ya, bisa live transaksi spot ETF untuk Ethereum ya. Hari ini katanya Selasa kan, Selasa waktu di sana. Altcoin sedikit koreksi, cuma yang lawan arus XRP. XRP dia good news ya. Jadi BNB agak koreksi 1,6%, 1,7% lah ya. BNB drop di 590. Solana juga koreksi 1%-an, 178. Nah, XRP naik 3,2% di 61 sen,39 ya. Ya, untung ya altcoin koreksi dikit lah ya. Sekitar let's say altcoin koreksi 2-5%. Ya, range-nya sih di 2-3% sih rata-rata ya. Dengan menguatnya ini. Nah, untuk XRP agak hijau sedikit karena agak positif newsnya ya. Katanya bisa aja dia si ininya, bosnya Ripple, dia katakan bisa aja kan sebelumnya dia bilang mungkin sama SEC bisa sampai tahun depan 2025 baru settle kan. Tapi kayaknya ada agak sedikit angin segar, dia bilang ya bisa aja tiba-tiba bisa settle gitu ya. Terus di news kelihatan kabarnya tanggal 25 ya, ada pertemuan dengan SEC, duduk bahas, bisa aja clear di situ ya, kita nggak tahu ya. Kita lihat lah, mudah-mudahan kan. Ini agak sedikit positif karena si Genslet, si Gary Genslet ini kayaknya dia udah agak down dia ya. Komandan-komandannya udah nggak gimana backup dia lagi ya. Si Bideng udah istirahat. Ini gimana kabarnya setelah COVID, nggak ada yang tahu ya. Banyak rumor bertebaran kalau bahwasannya Bideng kali ini kena COVID agak serius kondisinya ya. Ada isu begitu, makanya dia nggak tampil gitu kan, cuma lewat surat ya. Terus semenjak announce minggu ya kan nggak kelihatan gitu. Itu satu hal. Nah,
si Gary Gensler ini kelihatan udah mulai melemah ya. Makanya banyak yang dia udah lancarkan tutup mata, bisa aja dia udah tahu masanya udah nggak lama ya. Tahun depan kalau Trump menang, dia udah selesai itu ya, udah didepak sama Trump itu kan. Maka dia tinggal sisa-sisa yang bisa backup dia, si Warren, yang perempuan itu, yang kongres apa namanya tuh, aduh gua kadang lupa Warren apa namanya. Lebih kurang itulah kalian ingat ya. Tinggal dia yang nge-backup ya. Nah juga sekarang ini dari Partai Biru banyak yang mulai ini mau pro ke kripto gitu ya, karena dilihat pertama komunitas kripto di Amerika itu pos-pos di sana punya duit gitu ya, itu ketahuan sekali. Begitu ini Trump pro kripto, Trump ada apa-apa langsung donasi naiknya meningkat pesat gitu dari komunitas kripto. Jadi mereka tahu orang paus-paus kripto lumayan berduit gitu ya, pasti mereka akan ambil narasi ke sana cari dana ya, karena ya sama aja di politik di Amerika itu ya, sama kayak Indo kan adopsi ini gaya pilpres Indo itu kan adopsi dari Amerika gitu ya, yang butuh dana gede ya, itu sekali pemilu kampanye ini tuh makan biaya gede, maka butuh donatur yang gede gitu ya. Nah sekarang siapa donatur gede ya, udah mereka kelihatan paus-paus dari BTC ini cukup kuat dananya. Mereka begitu Trump bilang support ke kripto, BTC itu dana mengalir kenceng gitu, donasi kan. Itu kan mereka udah agak kebuka mata ya kan. Nah mulai pro. Nah ada satu kabar kayaknya ya orang-orang dari Partai Merah Republikan juga begitu Trump ini udah withdraw, ini kan sekarang agak di office si Kamala ini mereka mulai lobby dari belakang ya. Ini bisa aja ada strategi, kita nggak tahu. Makanya ini untuk market masih positif untuk market ya. Misalnya orang-orang dari yang kongres gitu ya, para senator, kongresmen itu mereka kan udah voting regulasi itu yang apa nomor apa saya lupa tuh, itu yang di veto sama Biden kan. Nah Biden udah nggak ada, ini mereka kemarin kan baru diajukan udah di vote lagi kan, udah vote, ini kayaknya akan nanti masuk ke meja gedung putih lagi. Nah kalau masuk gedung putih si Biden nggak ada, itu si Kamala Harris in charge, bisa aja mereka mulai lobby di belakang, saya denger gitu kan. Lu baiknya lu pro kripto gitu, mereka ngomong sama si Kamala, lu sebaiknya lebih baik mendekati komunitas kripto gitu. Selain dapat suara juga donasi kenceng gitu. Jadi mereka mulai ini, si Kamala Harris ini dia agak pekok juga, gampang di ini gitu ya. Mudah-mudahan ini ada satu hal positif ya, untuk market kripto sebenarnya gitu. Jadi kita tunggulah ya. Jadi tadi ada yang nanya pertanyaan gitu kan, Om tolong bahas apa mungkin Amerika akan dump BTC. Ya untuk saat ini dengan news begini enggak. Ini mereka justru akan main ini positif market ya. Ini aja nanti konferensi untuk Bitcoin, conference Bitcoin tanggal 25 sampai tanggal 27, Trump akan attend di sana, mungkin akan speak juga kan. Jadi itu masih positif hijau gitu ya. Masih banyak good news ya. Sedangkan untuk politikus di Amerika, entah dia kongresmen, entah senator, ya kan, politician, itu mereka tahu sekarang mereka juga mau dapat suara dari komunitas kripto. Selain dapat support
suara komunitas juga yang penting dana, ya. Mereka lihat pos-pos BTC, pos-pos Ethereum itu duitnya kenceng-kenceng gitu, ya. Soalnya yang pebisnis, banker sekarang lagi pasang info semua, ya. Lagi sekarat mereka. Justru banyak aliran dana donasi, ya, para donatur itu dari komunitas kripto, para paus BTC sama ETH gitu, ya. Dan exchange lah, misal Coinbase di belakang juga ini support mereka, ya. Robinhood di belakang mereka ada support, siapa yang mereka interesting, politisinya, ya di sana ya politiknya juga take and give, ya kan. Nanti gua support lu jadi lu harus backup gua punya bisnis juga, sama aja lah, gitu-gitu, ya kan. Tapi yang penting sekarang buat mereka politisi kan, karena di sana itu butuh dana besar sekali run gitu kan. Jadi ini harus deketi yang punya dana gitu, ya. Siapa lagi? Ya para pos BTC, ETH, ya. Nah itu. Nah untuk event hari ini, saya hari ini SAU nggak masuk belum. Mungkin SAU bisa hijau dikit hari ini, ya. Ini saya buat video agak hijau $3 SAU. Tapi yang nggak tahu kayaknya sideways hari ini. Entah dia kemungkinan hijau tipis atau bisa aja masih merah tipis gitu SAU, ya. Tapi saya rasa sih hari ini bisa hijau tipis gitu. Hari ini saya agak ragu, saya nggak masuk mau ke arah mana. Semalam udah lumayan juga lah dapat rezeki, ya. Dan untuk hari ini eventnya ini exiting home sales, ya. Itu ada penurunan gitu. Tapi nanti dia jam 1 malam di sana, jam 1 siang di sana, Eastern Time, Amrik, ya. Berarti Indo tengah malam lah, jam 12 kalau Indo itu dia 2 years note auction, itu bond yang 2 tahun itu agak nentu juga ke dolar gitu, ya. 2 minggu belakangan ini kan agak drop jelek. Mungkin kalau hari ini agak menguat dikit, ya, mungkin dolar bisa agak balik ke 104. Ini dia agak merah tipis, dolar di 103,9, ya. Semalam seperti saya bilang, saham akan hijau, bener kan? Saham buka ya hijau balik semua. Nasdaq hijau, ya kan, lumayan, hijau 1,5%, Nasdaq lumayan loh, ya. S&P juga hijau 1%-an gitu kan. Jadi ya kita lihatlah hari ini untuk market ininya besok lebih ini, besok mungkin lebih agak ini, saya agak lebih bisa nanti lihat trade SAU dengan event besok, ya. Kalau untuk hari ini agak ragu, saya sih rasa sideways sih, gold antara hijau hijau tipis atau merah tipis lah gitu, ya. Jadi hari ini saya nggak trade untuk SAU. Nah untuk kripto hari ini kalau kalian mau scalping, saya rasa boleh short sih, ya. Hari ini bisa kalau untuk scalping itu kalian mau short itu satu saya lihat bisa di short AVAX bisa, ya. AVAX bisa di short dikit, ya. Helium HNT kayaknya kemarin udah naik kenceng, ini udah bisa koreksi dulu dia HNT, ya. Helium itu juga kayaknya bisa di short, ya. Beberapa sih yang kalau mau scalping hari ini bisa di short sih. Helium ini saya buat video posisi di $5 5,01 sen, ya. Ini masih bisa drop, saya rasa malah bisa drop di bawah $5, ya. Bisa drop di bawah $5 HNT, ya, helium, ya.
AVAX juga bisa di short dikit. Avalanche ya, itu juga bisa di short kelihatannya. Purba mana Purba? Wah, Purba pegang Catcoin, wah lagi di pump itu ya. Purba ketawa sampai gigi rontok. Kongres buat Purba ya. Purba udah lama pegang Catcoin akhirnya di pump ini ya. Bagus rezeki si Purba ya. Kalau kalian mau long sedikit kayaknya XLM Stellar bisa di long kalau yang pengen long ya. Kalau yang pengen long itu XLM atau ETC, Ethereum Classic. Ethereum Classic kayaknya bisa di long ya, tapi pakai left kecil, jangan left besar karena takut dia agak ngedrop dulu ke bawah baru agak mantul gitu ya, tergantung ya. Ethereum Classic bisa itu kalau mau long ya, kelihatan bisa di long ETC atau XLM bisa di long. Oke. Tapi kalau saya hari ini mungkin siap pilih itu siap short HNT mungkin ya, helium kayaknya. Ya, iseng-iseng lah dapat dikit cabut. Itu sih untuk hari ini gitu ya. Untuk market hari ini kita lihat itu aja. Saya hari ini nggak trade, saya coba short HNT mungkin ya. Itu aja iseng buat scalping. Yang lainnya ya itu, kalau yang molong kayaknya XLM bisa sih ya, atau ETC kayaknya bisa, tergantung sih. Kalau saya posisi gini dengan BTC dominance yang menguat, kayaknya saya lebih milih ke short sih ya. Jadi begitu aja, jadi sabar aja. Market masih positif, ini masih banyak hari ini. Malam ini akan di launch, udah akan bisa transaksi ETF untuk ETH spot ya. ETF spotnya ETH udah ini nanti selang tanggal 25 sampai 27 itu konferensi BTC. Trump lagi ini dia akan lagi good, dia meme coin Trump lagi disorong-sorong juga semenjak ini kan, banyak ini. Nah, positif lah istilahnya, Trump ini lagi bawa aura positif ya, lihat aja, semoga masih ini. Cuma yang agak ngeselin cuma BTC dominance ini aja gitu ya, ini yang buat ngeselin aja BTC dominance-nya. Jadi ya sabar dulu lah, kita lihat. Dan buat XRP Army, mudah-mudahan seperti yang ini kalau newsnya benar ya, 25 kalau dia bisa disettle sama SEC kan ya, who knows, karena kelihatan sisi genset ini udah melemah sekarang ya, kelihatan udah melemah. Siapa tahu di belakang kong kali kong deal dia pikir dia udah mau selesai juga lah kan, udah mau selesai, yang backing dia udah mulai rontok satu-satu ya, cari aman, cari duit dulu. Mana tahu di belakang dia deal sama si Brad Garlinghouse, udahlah gua ini kan gua ngalah ya kan, lu aturlah dananya ya kan. Ada ini orang kotor dia ini si genset ya, kita lihatlah nanti gimana. Tapi untuk Ripple sabarlah, ini udah mulai angin bagus ya kan, ya kita lihatlah. Oke. Jadi begitu aja pembahasan video di hari Selasa ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.